Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Windasari di kelas Statistika 2. Kali ini kita akan membahas tentang teori pendugaan. Sedikit mengingat, di sini ada yang namanya sampel, bagian dari populasi, kemudian ukurannya disebut sebagai statistik, kemudian ada yang namanya populasi, dan ukurannya sering disebut sebagai parameter. Karena sampel ini adalah bagian dari populasi, maka di sini sampel selalu berada di dalam populasi secara diagram Venn-nya. Secara terminologi, statistika inferensia adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter-parameter populasi berdasarkan analisis pada sampel yang diperoleh. Kemudian, secara terminologi juga dikatakan estimasi adalah suatu proses menduga nilai parameter populasi berdasarkan nilai statistika sampelnya. Kemudian, estimasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui estimasi titik dan juga estimasi interval konfidensi. Untuk materi kita akan lebih terpusat kepada interval konfidensi atau interval confidence, di mana yang kita gunakan adalah tabel Z dan juga nanti ada tabel baru yaitu tabel T. Untuk estimasi yang pertama, estimasi titik, karena di sini titik berarti hanya ada satu angka tunggal yang digunakan untuk menduga nilai parameter. Di distribusi sampling sudah saya sebutkan ada rata-rata, biasanya di sini dituliskan dengan mu dan juga x bar. Ini adalah secara definisi ini adalah hal yang sama tentang rata-rata, hanya saja di sini untuk mu adalah miliknya parameter sedangkan x bar miliknya sampel. Begitupun untuk yang standar deviasi ada sigma dan juga ada S. Nah, ini untuk yang akan kita pelajari yaitu interval confidence, menduga interval yang menunjukkan suatu jajaran nilai yang diantaranya terdapat parameter yang tidak diketahui atau yang akan diduga. Jadi di dalam teori pendugaan pastinya di sini ketika kita akan menduga sesuatu sudah ada yang namanya tingkat keyakinan. Misalkan saya percaya rentang nilai statistika 2 ini berada di antara 75 sampai dengan 90 dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, di sini tingkat kepercayaan 90% ini yang disebut sebagai keyakinan atau sering dilambangkan dengan 1 min alfa. Ini untuk interval confidence. Nah, kemudian dari nilai 1 min alfa tersebut kita bisa menentukan yang namanya Z alfa. Apa itu Z alfa? Hati-hati di sini Z alfa berbeda dengan nilai Z di materi sebelumnya. Secara definisi, Z alfa adalah nilai Z pada kurva normal di mana luas daerah di kanan Z adalah sebesar alfa. Ini saya garis bawahi, saya kotakin. Selalu berpatokannya adalah luas daerah di sebelah kanan Z. Jadi di sini Z alfa adalah kita mencari nilai Z yang memberikan luasan di sebelah kanan adalah sebesar alfa. Begitupun kalau Z alfa per 2, berarti di sini luas daerah di sebelah kanan Z adalah sebesar alfa per 2. Oke, saya akan memberi contoh bagaimana bentuk interval confidence ini dengan menggunakan selang kepercayaan 68%. Jadi ini kita sudah memiliki kurva normal, kemudian di sini saya ambil luasan 68% ini.
kemudian saya beri arsir. Nah, yang akan kita cari adalah batas sebelah kiri ataupun batas sebelah kanan. Untuk mencari batas sebelah kiri atau sebelah kanan, kita butuh yang tadi namanya Z alfa per 2. Kenapa kita menggunakan alfa per 2? Karena di sini ada luasan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi di sini nilai alfanya kita bagi dengan 2. Jadi mudahnya interval confidence 68%. Ingat ya, yang namanya interval keyakinan itu dilambangkan dengan 1 min alfa. 1 min alfa ketemunya adalah ini dalam persen ya, 68%. Oke, mudahnya di sini adalah 100%. Ini 100% dikurangi alfa sama dengan 68%. Maka nilai alfanya tidak lain adalah 100 dikurangi 68. Hasil akhirnya adalah 32%. Dari sini kita bisa memperoleh nilai alfa per 2 yaitu 32% dibagi 2 adalah 16%. Maka di sini luasan yang berwarna putih ini adalah sebesar 16%. Demikian juga luasan yang sebelah kanan yang berwarna putih ini juga 16%. Nah, dari luasan 16% ini kita akan menentukan batas sebelah kiri dan juga batas sebelah kanan. Caranya tadi, untuk mendapatkan 0,99 ini kita cari dari nilai Z alfa per 2. Secara definisi tadi disebutkan Z alfa per 2 adalah nilai Z yang memberikan luasan di sebelah kanan sebesar alfa per 2. Oke, jadi di sini yang akan kita cari alfa per 2-nya adalah 16 atau 16% atau 0,16. Maka kalau teman-teman masih ingat di tabel Z, padahal yang bisa dibaca adalah sisi sebelah kiri sampai dengan nilai Z-nya. Maka di sini kita cari dulu luasan yang berwarna putih. Ini tidak lain dari 1 min 0,16. Maka sisi yang berwarna putih adalah 0,84. Kalau sudah, kita sekarang cari ke tabel Z-nya. Oke, kita ke tabel Z, kemudian kita cari luasan yang nilainya 0,84. Masih bisa membedakan ya bedanya antara luasan dengan nilai Z-nya. 0,84. Oke. 0,84 di sini tidak ada yang pas, maka di sini bisa diambil dengan pendekatan yaitu 0,8389. Atau kalau kita tarik garisnya, maka bisa diperoleh dari nilai Z adalah 0,99. Oke, maka di sini teman-teman bisa menemukan batasannya adalah 0,99 dan juga X min 0,99 dan X plus 0,99. Ini adalah gambaran untuk interval confidence 68%. Mudah ya? Oke, silakan nanti bisa dicoba untuk interval confidence 95%. Ini diperoleh 1,96
Jadi ketika nilai confidence-nya 95%, teman-teman bisa menemukan Z alfa per 2-nya yaitu 1,96 dan juga 1,96. Silahkan dicoba. Kalau sudah mendapatkan 1,96 berarti ini jawabannya sudah betul. Begitupun untuk yang 99, nilai Z alfa per 2 adalah 2,58. Silakan juga bisa dicoba. Diturunkan dari 1 min alfanya adalah 99%. Kemudian dicari nilai alfanya. Ini 1 min alfa. Kemudian silakan cari nilai alfanya. Kemudian diturunkan dari Z alfa per 2 hingga cek luasan. Cek tabel Z-nya. Oke, semoga bisa ketemu langsung 2,58. Kalau sudah ketemu 2,58 berarti jawabannya sudah betul. Nah, di sini estimasi interval ini tadi adalah dasarnya, sekarang kita masuk ke penerapannya. Ternyata di sini di penggunaannya dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu ketika standar deviasi dari populasi diketahui, maka gunakanlah standar deviasinya dan juga nilai Z alfa per 2. Bagaimana kalau standar deviasinya tidak diketahui? Kita ketahuinya adalah nilai dari sampelnya. Kalau nilai sampelnya ini dibedakan menjadi 2, itu ketika nilai sampelnya lebih dari sama dengan 30, maka gunakan data dari sampel dan juga di tabel Z. Tapi kalau N-nya kurang dari 30, kita gunakan pasangan standar deviasi sampel dan tabel T. Oke, nanti untuk pembacaan tabel T bisa kita bahas. Nah, kemudian ini cara membuat intervalnya. Jadi kalau kita perhatikan komponen batas kiri dan juga batas kanannya ini sama, hanya bedanya sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. X bar sama-sama X bar. Kemudian ini Z alfa per 2 dikali sigma dibagi akar N, ini juga sama. Oke. Kalau populasinya diketahui menggunakan sigma. Kalau populasinya tidak diketahui tetapi N-nya lebih dari sama dengan 30, maka menggunakan S-nya sampel, tetapi secara rumus yang lainnya sama, yang membedakan hanya standar deviasinya. Begitupun kalau untuk yang sampel kecil, berarti di sini bukan menggunakan Z tetapi menggunakan T, tabel T. Oke, saya mencoba ke penerapan. 100 orang karyawan suatu perusahaan dipilih secara acak dan disurvei mengenai besarnya pengeluaran per hari. Ada kata 100, maka di sini diketahui N-nya ada 100. Kemudian karena ini dipilih secara acak dan disurvei, kita tidak mengetahui jumlah karyawan secara keseluruhan, tetapi kita hanya mengambil 100. Maka di sini yang diketahui adalah datanya si sampel. Maka di sini menggunakan X bar rata-ratanya. Dari hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran adalah 25.000 dan simpangan bakunya adalah 7.500. Simpangan baku untuk sampel adalah S. Kemudian tingkat kepercayaannya adalah 90%. Maka di sini 1 min alfanya adalah 90%. Maka diperoleh nilai alfanya adalah 0,1.
Ini langsung saja 90% saya buat dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,90. 1 dikurangi alfa sama dengan 0,90. Maka nilai alfanya adalah 1 dikurangi 0,90, hasilnya adalah 0,10. Oke, diperoleh alfa per 2-nya 0,05. Kita cari set alfanya. Ada yang sudah bisa? Kenapa set alfa per 2-nya 1,65? Ya, betul. Jadi di sini kita kembali lagi dengan menggunakan tabel Z dan mencari luasan yang memperoleh hasil. Ingat, sebelah kanannya adalah 0,05. Nilai Z yang memberikan luasan sebelah kanan sebesar 0,05. Maka yang kita cari di tabel adalah nilai luasan yang menghasilkan 0,95. Silahkan bisa dicek di tabel Z yang tadi. Nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,665. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumusnya, teman-teman tidak usah panik bertemu dengan rumus yang banyak. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, komponennya sama, ada Z bar, ada X bar, sebelah kiri juga ada X bar sebelah kanan. Z alfa per 2 sebelah kiri, Z alfa per 2 sebelah kanan, ada S dibagi akar N, dan juga S dibagi akar N. Yang membedakan hanyalah di sebelah kiri tandanya negatif, sebelah kanan tandanya positif. Tipsnya, silakan teman-teman menyelesaikan dulu yang saya beri warna biru. Jadi tulis dulu X barnya ke bawah, jadi 25.000. Kemudian diselesaikan yang berwarna biru terlebih dahulu. 1,65 dikali 7.500 dibagi dengan akar 100. Hasil akhirnya adalah 1237,5. Ini kalau sudah, tuliskan saja sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian hasil akhirnya baru sebelah kiri adalah 25.000 dikurangi dengan yang berwarna biru, sedangkan yang sebelah kanan adalah 25.000 ditambahkan dengan yang berwarna biru. Jadi dari rumus yang panjang ini ternyata bisa disingkat, tidak lain adalah dengan yang sebelah kiri pengurangan, yang sebelah kanan penjumlahan. Kemudian di sini bisa diartikan bahwa interval pengeluaran antara 23.762,50 sampai dengan 26.237,5 ini diyakini akan memuat rata-rata pengeluaran yang sebenarnya dengan tingkat kepercayaan adalah 90%. Jadi saya yakin bahwa pengeluaran karyawan di perusahaan XYZ tersebut adalah di rentang ini, tidak berada di rentang yang lain, dengan tingkat kepercayaannya adalah 90%. Oke, bisa ya? Kemudian bagaimana dengan pendugaan interval rata-rata pengeluaran apabila tingkat kepercayaannya adalah 99%? Oke, teman-teman bisa coba, hasil akhirnya adalah 23.065 sampai dengan 26.935. Dari perhitungan yang awal tadi, yang membedakan hanyalah di nilai Z alfa per 2. Karena nilai 1 min alfanya ini berbeda. Nanti bisa dicoba, kalau hasilnya sama berarti sudah sukses. Oke. Lah, bagaimana dengan sampel kecil? Tadi disebutkan ada 3 pembagian, yaitu ketika sampelnya besar berarti menggunakan tabel Z, sedangkan apabila sampelnya kecil kurang dari 30 maka di sini menggunakan tabel T. Oke.
Ini komponennya, kemudian tabel T yang akan kita cari adalah yang ini. T alfa per 2 N min 1. Membaca di tabel T ini lebih sederhana dibandingkan dengan membaca di tabel Z. Kita tentukan dulu nilai alfa per 2-nya. Kembali lagi di sini diperoleh dari 1 min alfa. 1 min alfa sama dengan 90%. Maka nilai alfanya atau ini bisa dituliskan 0,9. Maka nilai alfanya adalah 0, sedangkan alfa per 2-nya berarti 0,1 dibagi 2 tidak lain adalah 0,05. Kemudian di tabel T kita membutuhkan dua angka, yaitu angka alfa per 2 dan juga N min 1. Alfa per 2-nya sudah, N min 1-nya berarti 20 dikurangi 1 adalah 19. Kita tadi akan mencari nilai T 0,05 dan juga 19. Nah, teman-teman di sini silakan, ini ada dua angka ya. Silakan yang dilihat adalah angka yang di bagian atas 0,05. Ini untuk nilai PR probabilitas. Kemudian DF adalah derajat bebasnya, tidak lain diperoleh dari N-1 tadi yaitu 19. Ini 19. Maka di sini potongannya ada di 1,7229. Ini adalah nilai yang kita cari. Oke, kembali lagi ke PPT. Maka di sini diperoleh nilai T alfa per 2-nya adalah 1,729. Komponen yang lainnya disesuaikan. Langkahnya sama, dicari dulu yang di kolom ini. Ternyata hasilnya adalah 2.900. Sisi sebelah kiri dikurangi, sisi sebelah kanan dijumlahkan. Hingga diperoleh intervalnya adalah 22.100 dengan 27.900. Oke, silakan nanti bisa dicoba. Kemudian ada yang namanya estimasi interval proporsi. Kalau yang tadi adalah rata-rata X bar, kalau sekarang adalah proporsi. Sebenarnya di sini untuk proporsi sering digunakan untuk datanya dalam bentuk perbandingan. Misalkan untuk mengetahui berapa persen yang setuju dengan calon presiden X, pastinya di sini dalam bentuk persentase. Kemudian yang kedua, dalam pemasaran untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap produk X terhadap produk Y. Kemudian ada juga untuk persentase mahasiswa yang tidak puas dengan layanan dari kampus. Jadi dicari juga dalam bentuk proporsi atau persentase. Persentase proyek yang tidak selesai tepat waktu. Oke, saya coba ke penerapannya. Jadi di sini yang membedakan hanya dari bentuk yang akan kita uji. Kalau tadi adalah rata-rata X-barnya, kalau sekarang adalah proporsinya. Di mana nilai P diperoleh dari X dibagi dengan N. X adalah banyaknya elemen yang kita gunakan. Misalkan tadi ada yang setuju dengan Bupati X misalkan, maka di sini yang digunakan adalah
yang setuju dibanding dengan total pemilih. Oke, ini untuk penerapannya. Seorang manajer sebuah perusahaan ingin memperkirakan berapa persen para konsumen yang tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh pegawai. Ada 100 orang, kemudian yang tidak puas adalah 40 orang nasabah. Berarti di sini X-nya, berarti di sini proporsinya, karena di sini yang tidak puas 40, berarti tinggal kita cari perbandingannya. 40 dibagi dengan 100. Demikian. Kalau mencari yang puas, berarti sisanya 60 dibagi dengan 100. Kemudian interval yang diminta adalah 90%. Oke. N-nya 100, X-nya 40, proporsinya 40 dibagi dengan 100, Z alpha per 2-nya 1,65. Ini diturunkan dari interval keyakinan 90%. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ingat, yang membedakan hanya bagian proporsi. Langkahnya sama, berarti teman-teman menyelesaikan yang bagian kotak kuning ini terlebih dahulu hingga diperoleh hasil batas kiri dan juga batas kanannya. Oke. Kemudian ini definisinya. Berarti di sini di antara interval 31,9%, dari sini dikalikan 100 biar menjadi bentuk persen. Ini akan memuat persentase nasabah yang tidak puas dengan tingkat kepercayaan 90%. Artinya apabila ada 1000 orang nasabah, maka yang tidak puas adalah antara 319 sampai 481 orang. Oke, itu untuk estimasi persentase. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.